إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang hadir di Masjid Pondok Pesantren Al Husna dan juga sahabat-sahabat yang menyimak di acara langsung melalui media sosial ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sempurnakan niat dan amal kita yang kurang ya, menjadi amal yang diridhai Allah, yang disempurnakan oleh Allah, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, jamaah dan sahabat sekalian yang dirahmati Allah, dengan izin Allah kita selesai melaksanakan ibadah puasa di hari kedua ya. Mudah-mudahan panjang umur, sehat, istiqomah, bisa selesai ya, selama 1 bulan penuh puasanya, tarawihnya, hataman Al-Qur'annya dan amal-amal sunnah lainnya, amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sambil menunggu yang lain pada hadir ya, ini anggap saja kalau tradisi di pesantren ini pengajian khusus Ramadan tuh, kalau di pesantren di Jawa atau di Sunda juga sama, ini disebutnya tuh pasaran ya, pengajian khusus Ramadan pesantren kilat ya. Baik, sebelum dilanjut, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, salam hormat selalu ya kepada para jamaah yang kemarin hadir dan yang belum hadir, mudah-mudahan bisa sama-sama hadir menyimak malam ini. Kemarin itu alhamdulillah ya, dari yang dekat, yang jauh juga ya. Yang dekatnya dari Cikampek, dari Kota Baru, dari Rawamerta, dari Dengklok, Cilamaya, Wetan ya. Ada juga dari Balaraja, dari Cianjur, dari Jaksel, dari Jambi, kemudian dari Padang, dari Kendari, dari Kuningan Jawa Barat, dari Aceh, dari Morowali Sulawesi, dari Bogor, dari Bekasi ikut nyimak, dari Palu ya, Palu, kemudian Semarang, Pekalongan, Tangerang, Saudi. Dari Saudi juga ada yang ikut ya, katanya insyaallah malam ini juga ikut nyimak. Barakallahu fiik. Dari Garut, dari Bandung, dari Subang, dari Purwakarta. Alhamdulillah juga para kasepuhan saya hadir ya. Dari Ciparai, Kiai Sobana juga alhamdulillah hadir kemarin.
dan masih banyak yang lain lagi ya. Alhamdulillah, tambah saudara tambah berkah, tambah saudara tambah kita saling doakan. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini mari kita sama-sama luruskan niat dan konsentrasi ya. Kita manfaatkan waktu beberapa saat untuk fokus dengan pelajaran. Semoga bisa kita tangkap, bisa kita pahami, kita amalkan, kita dakwahkan. Malam ini masuk di kalimat hikmah ketiga di kitab Hikam. Itu adalah sawabikul himami la takhriku aswarul aqdar. Tinggi dan kuatnya semangat. Ini dalam pembahasannya keurusan dunia nih ya. Jadi semangat dalam hal mengejar dunia, la takhriku aswarul aqdar, tidak akan bisa merobek ya catatan takdir. Apa maksudnya? Mari kita bahas ya. Kenapa demikian? Kalimat ini sesungguhnya berawal dari hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, di mana beliau bersabda dalam penggalan hadisnya, "Sumayursalu ilaihil malak fayanfuhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi sakin wa sa'idin aw syakiyin." Jadi ketika janin ada di rahim, di dalam kandungan umur 4 bulan, itu Allah menugaskan malaikat untuk meniupkan ruh sekaligus mencatat 4 hal. Satu, rezeki, yang kedua ajal, ketiga amal, keempat nasib ya, selamat atau celaka. Nah, yang dikomentari malam ini adalah yang pertama, urusan rezeki ya, bikat birizkihi. Dari situ sumber pengambilan makalah ini, kalimat hikmah malam ini. Jadi rezeki sudah dicatat untuk setiap manusia ya. Termasuk juga takarannya, ukurannya. Oleh karena itu maka jangan galau dengan urusan dunia. Yakinlah kepada Allah. Bahkan kalau di ayat yang lain, bukan cuma manusia ya yang dapat jaminan rezeki itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Ankabut ayat 60, wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Betapa banyak hewan ya yang tidak membawa rezekinya, dan hanya Allah lah yang memberikan rezeki kepada mereka dan kepada kalian. Ada lagi ayat, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada hewan yang melatak di atas bumi kecuali sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Jadi urusan rezeki itu sudah dijamin.
dari mana didapatnya, ya, berapa kadarnya. Oleh karena itu maka perkara yang dijamin ini jangan bikin kita galau. Oleh karenanya maka di kalimat hikmah yang keempat, Syekh Ibnu Athaillah mengatakan, arih nafsaka minat tadbir. Jadi istirahatkanlah jiwamu dari kesibukan mengatur dunia ini. Kenapa? Fama qama bihi ghairuka anka ala takum bihi li nafsika. Karena kan itu sudah diurus oleh Allah. Gitu. Maka lebih baik curahkan perhatian, konsentrasi, fokus terhadap sesuatu yang belum dijamin. Apa itu? Tentang keselamatan kita. Keselamatan kita ini, ya. Apakah hidup kita akan berakhir dengan husnul khotimah atau su'ul khotimah? Ini perkara yang buat kita nggak ada jaminannya. Kalau Rasulullah dulu sudah dijamin, ya. Demikian juga 10 sahabat sudah dijamin. Kalau kita enggak, karena ini belum dijamin mati kita itu baik atau buruk, maka sungguh-sungguhlah untuk beramal baik. Gitu. Kita juga belum ada jaminan, ya, kita tidak tahu nanti dalam barzah kita ini tergolong orang yang bahagia atau disiksa, ya. Lebih jauh lagi nanti ke akhirat, apakah kita ini termasuk golongan ahli surga atau ahli neraka? Itu kita belum ada jaminan. Karena belum ada jaminan, perkara ini mestinya kita sungguh-sungguh. Di dalam satu ayat, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenarnya takwa, wa la tamutunna, dan sungguh jangan kamu mati, illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan Islam. Tafsir Ibnu Katsir mengatakan aidawimu alal Islam. Jadi istiqomahlah hidupmu di dalam Islam, kata beliau begitu. Terikat dengan syariat Islam. Kenapa? Li'annahu yuhsarul mar'u ala ma mata alaih. Karena sesungguhnya seseorang di akhirat itu akan dibangkitkan golongan ahli surga atau ahli neraka tergantung kondisi dia mati. Matinya model apa? Itu. Baik atau buruk, ya. Kemudian wa yamutul mar'u ala ma hayya alaih, kata beliau, kematian seseorang itu rata-rata bergantung kebiasaan saat hidupnya model apa. Walaupun memang ada yang namanya husnul khotimah dan su'ul khotimah. Tetapi alal aglab, ya, aglabiyah, rata-rata itu kepada ayat tadi. Orang kalau hidupnya sehari-hari baik, maka harapan besar matinya baik. Kalau matinya dalam keadaan baik, maka di akhirat dalam keadaan baik. Jadi seseorang itu di akhiratnya model apa, itu bisa kelihatan matinya seperti apa. Nah, kematian itu seperti apa tergantung kebiasaan hidupnya, ya. Ada memang husnul khotimah, awalnya buruk, akhirnya jelek. Nah, apa hikmahnya? Hikmahnya adalah untuk para pelaku dosa, ya, pelaku maksiat, agar tidak putus asa bahwa rahmat Allah itu ada, tobat itu ada, kalau mau Allah kasih. Kemudian ajar juga
ahli fikri, ada juga yang namanya su'ul khotimah. Su'ul khotimah itu artinya apa? Awalnya baik gitu, tapi matinya dalam keadaan buruk, entah itu sedang maksiat. Bahkan ada orang yang hidupnya dalam keadaan Islam, matinya justru dalam keadaan kafir. Na'udzubillah min dzalik. Ada, tetapi tidak sebanyak yang tadi, ya, jarang. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah untuk menjadi peringatan kepada orang-orang yang soleh, kepada orang-orang yang takwa, agar jangan pernah sombong dan jangan merasa aman. Ingat, setan dan hawa nafsu bekerja bagaimana mencelakakan kita setiap saat. Mintalah selalu perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang soleh jangan sombong dengan kesolehannya, karena boleh jadi kalau sombong justru akan berakhir dengan su'ul khatimah. Sebaliknya, para pelaku dosa jangan pernah putus asa, karena boleh jadi justru mendekati kematian, ada keinginan kuat untuk bertobat dan kemudian Allah terima sehingga mati dalam keadaan baik, ya. Nah, para sahabat sekalian, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi ya. Jadi rezeki itu perkara yang sudah dijamin. Ayatnya sudah dibacakan tadi. Kemudian saya tambahkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kata beliau, la tamutu nafsun hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha. Ya, seseorang itu tidak pernah akan mati sehingga dua hal sudah terpenuhi. Apa itu? Rezekinya sudah tuntas. Artinya apa? Tidak mungkin namanya manusia hidup nggak dikasih rezeki, itu nggak mungkin. Demi Allah pasti dikasih rezeki. Soal besar dan kecil relatif. Soal cukup atau kurang itu relatif, karena faktanya banyak orang dikasih banyak gak cukup, ada orang yang dikasih sedikit bahkan bisa berbagi. Itu yang namanya berkah. Nanti kita bahas. Intinya adalah selama hayat di kandung badan, rezeki pasti dijamin oleh Allah. Ya, jadi nggak usah galau, ya, dengan persoalan rezeki. Galaulah dengan perkara yang belum dijamin. Tentang apa? Keselamatan kita. Ya, mati akan seperti apa, di akhirat akan seperti apa. Dan ini persoalan yang banyak dilupakan orang. Disitulah pentingnya kita ngaji. Coba kalau kita nggak ngaji, Masya Allah, apalagi dalam kondisi katanya sulit ekonomi seperti ini, kan luar biasa orang berkalang kabut. Tapi jarang yang kalang kabut dengan persoalan tentang tadi, nasib dia matinya akan seperti apa, gitu. Bahkan ada orang yang bahkan sepertinya tidak sadar bahwa hidup ini akan mati, ya, seolah-olah hidup ini akan terus selamanya. Na'udzubillah min dzalik. Maka orang ngaji itu paling tidak orang yang ngaji itu apa yang tadinya belum tahu menjadi tahu, apa yang tadinya sudah tahu kemudian karena ngaji diingatkan, gitu. Maka para sahabat sekalian yang dirahmati Allah, saya senang di FB ini mencari banyak sahabat, pertemanan itu senang saya. Nah, tapi tujuannya apa? Tujuannya untuk saling meraih kebaikan. Karena kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik itu adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat, gitu. Maka di makalah, di kalimat hikmah kitab hikam ke depan itu nanti ada kalimat seperti ini, la tashab, itu ya, man la yanhaduka haluh wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluh
kamu jangan bersahabat katanya dengan orang yang apa? Perilakunya tidak membuat kita bangkit, ya. Perkataannya tidak pernah mengarahkan kita untuk tunduk patuh kepada Allah. Maka sahabat adalah orang yang sahabat yang baik itu adalah orang yang senantiasa memotivasi kita ketika lemah, menegur kita ketika kita salah, dan mensupport kita di saat kita sedang taat kepada Allah dan Rasulnya. Jelas ya? Seperti itu. Kemudian yang kedua kata Nabi, ya, dalam satu hadis maksud saya, la tamutu nafsun hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha. Seseorang itu tidak akan mati kecuali kalau memang ajalnya sudah sampai. Oleh karena itu maka dalam urusan kebenaran, ya, qulil haq walau kana murran, menyampaikan risalah agama meskipun pahit, itu jangan takut dengan resiko hatta kematian sekalipun, karena sesungguhnya kematian nggak ada urusannya dengan dakwah. Jangankan dengan dakwah, dengan perang sekalipun nggak ada urusannya. Orang itu mati karena ajalnya sudah sampai. Nah ini perlu nih ya, untuk menguatkan saya sendiri, ya, para jamaah sekalian, yang mana hari ini kan kita merasakan, ya, kalau ngomong Islam yang benar itu Masya Allah serba dilarang, serba nggak boleh, ya. Setidak-tidaknya stigma negatif, ya, disebut radikal, garis keras, ya, intoleran, segala macam, bahkan mengidentikan dengan ketika seseorang menyampaikan Islam yang benar itu, wah, teroris lah segala macam. Udah abaikan saja, terserah mereka mau ngomong apa. Sampaikan agama ini apa yang menjadi perintah Allah dan Rasulnya untuk disampaikan. Dan saya katakan nggak ada risiko, apalagi dikaitkan dengan kematian. Kenapa? Karena faktanya nggak dakwah pun orang mati, nggak berjuang pun orang mati. Dengan demikian maka dakwah ini nggak ada risikonya. Kok banyak orang nggak melaksanakan dakwah, nggak jujur menyampaikan agama, ya, itu karena apa? Karena mengimani hadis, mengimani ayat segala macam nggak mendalam, ya. Boleh jadi hanya di hafalan, boleh jadi hanya di lisan, tetapi tidak tembus menjadi sebuah keyakinan di dalam hati. Kayak tadi itu, setiap jiwa tidak akan mati kecuali apa? Kecuali rezekinya sudah tuntas. Artinya apa? Rezeki itu di tangan Allah. Maka sampaikan agama ini apa adanya. Jangan ada takut dengan menyampaikan agama, nanti orang nggak suka, kemudian nggak ada yang manggil, wah udah gawat lagi itu, ya. Ngaji diidentikan dengan pendapatan, ngaji diidentikan dengan amplop, gawat, bahaya, celaka itu nanti. Sekurang-kurangnya kalau tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, sekurang-kurangnya karena takut kepada jamaah, takut kepada penguasa misalnya, akan banyak hukum yang disembunyikan, harusnya disampaikan, disembunyikan. Karena apa? Karena takut nggak makan. Nah ini, ar-rizqu biyadillah, rezeki itu di tangan Allah. Singkat kalimat hadisnya, tetapi bobotnya luar biasa. Subhanallah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Syekh Ibnu Athaillah, arih nafsaka minat tadbir, ya. Istirahatkan jiwamu. Jangan sampai lelah memikirkan sesuatu yang sudah ditanggung oleh yang lain. Dalam hal ini Allah yang nanggung, gitu. Ya, buatlah diri kita ini lelah, buatlah pikiran kita ini fokus, konsen,
Untuk apa? Dicurahkan kepada yang belum dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Kadang-kadang orang berlebihan, kadang-kadang orang itu suka berlebihan. Bukan cuma kelewat batas ya, memikirkan dunia yang sudah dijamin untuk setiap jiwa, dirinya. Anak cucunya untuk urusan dunia sudah banyak orang yang berpikir. Peribahasanya kan sering kita jumpain orang. Masya Allah, ada orang sudah setua itu, hartanya banyak di mana-mana, tapi terus menerus kerja dalam dunia, ibadahnya kurang. Ketika ditanya, jawabannya standar buat anak cucu katanya. Nah, padahal anak cucu itu sudah dijamin. Nah, yang belum ada jaminan untuk anak cucu adalah apa? Ketika si kakek ini meninggal, mereka akan memegang agama apa? Gitu. Kalau pertanyaan para nabi kan begitu kepada keturunannya, ma ta'buduna min ba'di. Selalu itu yang ditanya. Apa yang akan kalian sembah? Siapa yang akan kalian sembah setelah aku mati ini? Jadi bukan ma ta'kuluna min ba'di. Kalian mau makan apa? Ya, makanan melulu. Dunia terus yang dipikirkan. Na'udzubillah min. Nah, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, sahabat sekalian yang sama-sama saya hormati. Jadi kembali lagi ya, di kalimat hikmah yang ketiga dan kalimat hikmah yang keempat. Nah, nanti sebelum saya bacakan kitabnya, supaya lebih jelas, tadi sudah saya simpulkan, saya punya uslub seperti ini, punya cara seperti ini. Jadi agar mudah ditangkap, saya sampaikan dulu kesimpulannya. Nanti terakhir baru saya bacakan kitabnya, supaya lebih jelas ya. Ada uslub orang sampaikan dulu teksnya, kemudian kesimpulannya. Kalau saya kesimpulannya dulu, nanti kitabnya dibaca. Jadi kesimpulannya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Rezeki telah dijamin oleh Allah Ta'ala ya. Tadi sudah sampaikan dalam ayat ataupun hadis. Kita tidak tahu ya catatan rezeki kita di Lauh Mahfud. Kan itu di Lauh Mahfud itu dicatat rezeki kita seberapa. Tetapi yang kita tahu adalah bahwa kita punya namanya hajat adawiyah. Jadi kita ini lahir, Fikri ya, lahir ke dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala membawa fitrah. Apa itu? Salah satunya adalah hajat adawiyah. Anggota badan kita punya keperluan. Contohnya apa? Kita ini bawa fitrah lapar, butuh makan ya. Bawa fitrah haus, butuh minum. Itu yang kita tahu. Tentang rezeki di sana seperti apa, ukurannya seberapa, kita tidak dikasih tahu. Tapi yang jelas sekedar untuk bertahan hidup dijamin oleh Allah. Baik, selanjutnya kita juga lahir ke dunia ini dilengkapi dengan anggota badan untuk mencari makan dan minum ya. Bersyukur kita kepada Allah. Tidak hanya itu, kita juga diberikan akal. Ya, kalau sama-sama menjemput rezeki, binatang juga sama seperti itu. Tetapi manusia, subhanallah, diberi akal. Baik, selanjutnya tidak cuma itu, Allah Subhanahu wa taala juga mengutus, menurunkan kitab suci kepada kita, Al-Qur'an, yang tibyanan likulli syai. Ya, menjelaskan segala hal. Termasuk di dalamnya adalah ini halal, ini haram, ini makruh, ini mubah ya. Terkait dengan rezeki tadi, ada banyak yang halal, ada banyak yang haram, ada juga yang syubhat. Itu dijelaskan. Bersyukur kita ini punya Al-Qur'an ya, kitab suci yang luar biasa, yang hebat, yang dahsyat, yang menerangkan segala hal. Hanya saja sedihnya
Justru ini yang membuat kita menangis. Al-Quran yang demikian hebat hari ini tidak diterapkan, ya. Hari ini tidak diterapkan. Apa yang halal di Al-Quran tidak dihalalkan oleh manusia sekarang ini. Apa yang diharamkan oleh Al-Quran tidak diharamkan oleh manusia sekarang kebanyakan. Masuk bulan suci Ramadan juga, Masya Allah ya, saya hanya mengingatkan saja, karena wa ma alaina illal balagul mubin, kita hanya sekedar punya kemampuan menyampaikan ya. Sedih ya, bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, gairah umat Islam pun rata-rata mentok hanya sebatas tilawah Quran, hatam Quran. Malam ini dari masjid pondok pesantren yang mulia ini, dengan mohon pertolongan kepada Allah, mohon ridho kepada Allah, saya serukan sekurang-kurangnya untuk menjadi saksi agar nanti di akhirat saya tidak disalahkan, agar nanti saya di akhirat tidak dituntut oleh umat. Apa? Tingkatkan derajat kita, himmah kita, cita-cita kita dari semangat membaca Al-Quran kepada semangat untuk menegakkan syariat Quran. Karena itu adalah merupakan tuntutan dua kalimat syahadat. Itu adalah tuntutan untuk setiap orang yang mengikrarkan dirinya sebagai mukmin, sebagai muslim. Menerapkan syariat Quran itu hukumnya bukan mubah, bukan sunnah, tetapi min muqtadayatis syahadat, termasuk tuntutan dua kalimat syahadat. Konsekuensinya apa? Kalau ada seorang muslim tidak ada keinginan apalagi berani menolak untuk menegakkannya syariat Islam, syariat Quran, maka syahadatnya batal. Ridho dengan aturan selain Al-Quran, maka syahadatnya bermasalah. Jelas saya Fikri ya? Nah, sekali lagi, bersyukur kepada Allah dalam kaitannya dengan urusan rezeki. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran sehingga kita tahu ini halal, ini haram. Saya juga mengingatkan ya kepada saudara-saudara saya ya, yang kebetulan menjadi pejabat ya, menjadi pejabat, baik itu di presiden, di wapres, yang duduk di MPR, yang duduk di DPR ya, duduk di kepolisian, di TNI, dan semuanya saja. Saya menyerukan bagi Anda yang muslim, ingatlah bahwa kan problem Indonesia ini adalah salah satunya dengan tingginya angka korupsi yang telah membuat Indonesia ini hancur lebur ya, dililit persoalan ekonomi yang sangat-sangat menyulitkan ini. Satu di antaranya adalah karena tingginya angka korupsi. Dan siapa yang korupsi itu? Masya Allah, kita semua tahu, para pejabat, dan sebagiannya adalah orang Islam. Saya mengingatkan, jika Anda sebagai muslim kemudian dalam persoalan mencari rezeki sudah tidak lagi mengindahkan perkara halal, perkara haram, saksikan. Saya mengingatkan ini kepada Anda karena sayang, itu dampaknya fatal. Kemana dampaknya? Kan tujuan hidup kita ini adalah, kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembah aku. Ibadah namanya. Dan ibadah itu ternyata tidak hanya sekedar cukup dengan target terpenuhi syarat rukun secara fikih, tetapi juga faktor apa yang dimakan, apa yang diminum, apa yang dipakai, itu menjadi penentu ibadah tersebut diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis arba'in disebutkan di ujung hadis yang mengatakan innal halal bayyin, innal haram bayyin, wa bainahuma umurun mustabihat, dan seterusnya. Kata Nabi apa? Kata beliau,
apa, wadakar rajul yutilus safar ash'asa akbaro, gitu ya. Kemudian yamuddu yadayhi ya Rabb ya Rabb, wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa guddiya bil haram fa ayya yustajabu lahu. Nabi SAW dalam sepenggal hadis mengatakan, ada orang menempuh perjalanan jauh, secara kasat mata itu perjalanan adalah perjalanan jihad fisabilillah, ya, sampai berdebu badannya di tengah padang pasir dia berjalan, kemudian angkat tangan berdoa kepada Allah, ya Rabb ya Rabb. Seharusnya posisi itu adalah posisi yang sangat diijabahnya doa, ya. Situasi seperti itu adalah orang dekat sekali dengan Allah. Allah sangat menyenangi situasi di mana orang sedang dalam kondisi seperti itu, di perjalanan perang, di tengah padang pasir, badannya sampai berdebu, angkat tangan, harusnya tembus doa itu. Tapi kata Nabi, berhubung makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan sumber penghidupannya juga haram, kata Nabi, fa ayya yustajabu lahu. Bagaimana bisa doa itu dikabul, kata Nabi. Oleh karena itu maka para jamaah dan sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saksikan seruan saya ini kepada saudara-saudara saya, ya, dari umat Islam yang kebetulan jadi pejabat, yang kebetulan juga mereka melakukan banyak tindak korupsi. Berhentilah, karena itu tidak akan membuat kalian kaya, kalian bahagia, tidak akan membuat kalian terhormat. Yang ada adalah ibadah kalian semuanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhati-hatilah, kehidupan dunia ini singkat, ya. Kehidupan sesungguhnya kita adalah kehidupan akhirat. Maka perhatikan tentang apa? Halal dan haram. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Qur'an sudah diturunkan kepada kita. Selesai sampai di situ? Tidak. Allah utus baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan daripada isi Al-Qur'an secara utuh. Nah, oleh sebab itu maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atas dasar itu semua maka dalam prinsip tadi, ya, urusan rezeki yang sudah dijamin, kenapa kita nggak perlu galau? Harusnya galau dengan perkara yang belum dijamin. Oleh karena itu maka jalanilah dalam hidup ini mencari nafkah dengan beberapa aturan dan etika serta hukum yang sudah diatur oleh Islam. Satu, luruskan niat, ya. Kalau kita kaitkan dengan bahasan kemarin tuh, makomnya makom apa? Asbab. Kalau memang toh harus mencari dunia, mencari dunia supaya tidak bernilai dunia tapi bernilai akhirat, maka dirubah, diluruskan niatnya. Satu, niat karena Allah, ya, menjemput fadlnya Allah, karunia Allah. Yang kedua, niati dalam rangka untuk menafkahi diri dan keluarga, karena itu hukumnya wajib. Yang ketiga, menjaga agar diri dan keluarga tidak merepotkan orang lain. Justru yang keempat, mencari rezeki apapun profesinya, yang penting halal, dalam rangka supaya bisa membantu orang yang susah, ya. Jadi jangan dimakan semua, jangan dipakai semua nih, ya. Pakailah seperlunya saja, makanlah seperlunya saja. Ada lebih, kasihkan semuanya. Kalau belum bisa berbagi, apa yang kita makan juga dimakan oleh orang lain, paling tidak kita dikasih lebih oleh Allah. Ingat, supaya kita mulia, maka berbagilah, ya, berbagilah. Kemudian berikutnya adalah tidak berlebihan, ya. Terus selanjutnya, jangan sampai melebihi konsentrasi
juga kesungguh-sungguhan dalam rangka mengejar akhirat. Kalau berpikir untuk dunia, volumenya berapa, nah itu jangan sampai volumenya melebihi urusan akhirat. Nggak boleh. Waktunya berapa jam untuk dunia, jangan sampai melebihi waktu kita untuk akhirat. Ya di situ ada sholat, di situ ada tilawah Quran, di situ ada tafakur, di situ ada dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau 8 jam, buat juga 8 jam. Begitu. Kemudian bersyukur dan bersabar ya atas apa yang didapat dari ikhtiar. Nah, terus berikutnya adalah tidak menghalalkan segala cara. Karena kita adalah orang beragama ya, muslim gitu ini. Terus jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi jangan ngeluh dengan urusan dunia. Karena selain tidak berguna, nah dunia ini kalaupun harus dicari adalah ya carilah, bukan untuk dikeluhkan. Kalau mengeluh karena kesulitan, toh yang lain masih banyak yang lebih sulit, yang lebih butuh. Dan lebih baik kita ini mengeluh dengan nasib ibadah kita yang masih sedikit, amal kita yang masih sedikit. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, seperti itu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik, selanjutnya sekarang akan saya bacakan. Tadi kesimpulannya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Sawabikul himam la takhriku aswarul aqdar. Al-himam as-sawabik hiya qawiyun nafsi allati tanfa'ilu anha ba'dul mawjudat biidnillahi ta'ala. Jadi tingginya semangat ya, kekuatan jiwa yang dengan izin Allah biasanya banyak hal bergerak karena adanya semangat. Tapi ingat, biidnillah. Terus wahadil himam as-sabiqah la tanfa'ilul asya anha illa bil qada wal qadar. Ya. Keyakinan kita adalah kepada qada dan qadar yang bisa untuk menjadikan sesuatu itu bergerak. Terus di sini wa huwa makna qaulina bi idnillahi ta'ala fa huwa ala hali sabqiyatiha wa nufudiha la takhriqu aswarul aqdar wa la tunaffiduha. Jadi tingginya semangat, kuatnya semangat seseorang itu tidak bisa merobek ya catatan takdir berkenaan dengan rezeki mobil khusus. Seperti itu. Nah, selanjutnya wahasilu dzalika annahu yajibu ayya'taqida annaha asbabun la ta'sira laha wala fa'iliyata wa annal fa'ila huwa Allah ta'ala wahdah indaha la biha. Jadi selanjutnya kerja keras seseorang berkenaan dengan dunia itu tadi sudah dibahas dalam rangka ibadah, jangan yang lain ya. Sehingga nanti dapat atau tidak nilainya ibadah. Karena kalau punya keyakinan dengan sungguh-sungguhnya akan otomatis gitu mendapati apa yang didapat dari dunia ini, mengabaikan, menafikan takdirnya Allah Subhanahu wa taala, itu bahkan bahaya ya terkait dengan apa? Mengimani qada dan qadar. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi sesungguhnya seseorang diposisikan dapat rezeki dengan ukuran seberapa itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka di sini disebutkan tadi ya, mana? Nah,
Wa ka'annal muallifa rahimahullahu taala innama awrada hadhil mas'alah baina yaday kalami fit tadbir liyu'arrifaka bidzalik anna wujudat tadbir la jadwiya lahu wala faidah. Jadi Syekh Ibnu Athaillah hanya ingin mengatakan dalam perkara ini, ingat ya, bahwa kesungguh-sungguhan itu pada hakikatnya tidak ada dikaitkan dengan qada dan qadarnya Allah ya, tidak akan menambah atau mengurangi jatah. Tetapi tadi saya katakan karena rezeki ini sifatnya rahasia, sementara kita wajib untuk menafkahi diri dan keluarga, maka kerjalah, tetapi dengan volume kerja yang tidak melebihi untuk prioritas akhirat. Bahkan nyari dunianya pun diniati untuk akhirat, sehingga ada kalimat kam min a'malin yatasawwaru bi a'mali dunya sarat min a'malil akhirah bi husnin niyat. Banyak amal yang secara kasat mata kelihatannya adalah amal dunia, tapi karena niatnya baik itu menjadi amal akhirat. Nah itu harus diusahakan tuh. Jangan sampai justru kebalik, ada juga yang kebalik. Wa kam min a'malin yatasawwaru bi a'malil akhirah sarat min a'mali dunya bisu'in niyat. Ada banyak amal kelihatannya amal akhirat, bagus nih orang, kelihatannya amal akhirat, tapi karena niatnya buruk ternyata itu hanya jadi amal dunia. Nah, jadi lakukan itu. Terus berikutnya adalah oleh sebab kesungguh-sungguhan tadi dalam hal dunia itu tidak ngaruh, tidak akan merubah keadaan takdir jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan di Lauh Mahfuz. Oleh karena itu maka perkara ini adalah wa ma la faidata fihi fudulun, berarti ini perkara yang apa ya, yang enggak penting, layan bagi ayyatasagala bih wayat abafihi dawul ukul. Orang-orang yang berakal seyogianya tidak menyibukkan diri dalam perkara ini, apalagi sampai stres dalam urusan ini. Biasa aja ya, gitu. Baik. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian berikutnya adalah ini. Di kalimat arih nafsaka minat tadbir fama qama bihi ghairuka anka la taqum bihi li nafsika. Jadi buatlah jiwamu istirahat, jangan pusing memikirkan sesuatu yang sudah ditanggung oleh pihak lain, apalagi yang nanggungnya adalah Allah. Kamu mending konsen dengan perkara yang belum ditanggung dan dijamin. Seperti karyawan. Tuh karyawan kalau kerja di pabrik jangan mikirin bosnya nyari uang dari mana buat ngegaji dia, karena tugas dia adalah bekerja yang baik. Begitu. Di sini juga ada dicantumkan menurut riwayat gitu. Wa fi ba'dil asar. Ini makalah dari para sahabat. Anallaha ta'ala yaqul abdi ati'ni fi ma amartuka wa la tu'allimni bima yuslihuka. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba, wahai hambaku, taatlah engkau dengan apa yang aku perintahkan, kerjakan apa yang aku larang, tinggalkan. Wala tu'allimni bima yuslihuka. Kamu jangan ngajarin aku tentang bagaimana hidup kamu baik, karena otomatis kalau kamu bisa baik dengan memperhatikan perintah-perintahku dan memperhatikan larangan-laranganku, maka sudah menjadi jaminan dari Allah. Allah akan jamin itu. Makanya ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihfadillah yahfadka. Jagalah agama Allah, maka Allah akan jaga kamu. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah agama Allah, engkau akan mendapati di setiap langkah kamu disertai dengan pertolongan Allah. Hadis kan mengatakan begitu, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah.
Kalau kau minta, mintalah kepada Allah. Ya. Kalau minta tolong, mintalah tolong kepada Allah, dan seterusnya. Jadi tugas kita adalah memperhatikan hal-hal yang belum didapat jaminan. Ya, ini tadi urusan, perhatikan tiap hari urusan iman kita. Perhatikan tiap saat bagaimana amal kita. Ya, pikiran kita. Ya. Kemudian muamalah kita, berumah tangga kita. Perhatikan, adakah sesuai dengan aturan Allah atau tidak. Nanti perkara lain itu Allah yang jamin. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya ini saya kasih tambahan aja ya. Kasih tambahan bahwa waqad yu'aqabul insan, ya. Ini harus tersampaikan juga malam ini. Terkadang manusia itu mendapati kesulitan bil faqri wa hirmani rizki, ya, dengan kefakiran dan juga rezeki yang tersumbat li asbabin fa'alaha, karena ada sebab-sebab yang memang dia lakukan. Contohnya apa? Contohnya adalah ada sebab-sebab nih. Li fi'lihi al-ma'asi, li fi'lihi al-ma'asiya allati nahallahu anha, allati nahahullahu anha. Jadi di antaranya adalah dia bermaksiat kepada Allah. Ini dijelaskan di surat An-Nisa ayat 79. Ma asaba min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'ah famin nafsik. Begitu. Apa yang menimpa ke kamu berupa kebaikan, itulah karunia dari Allah. Tapi kalau ada keburukan, itulah akibat dosa yang kalian lakukan. Dalam tafsirannya begitu. Ada lagi di surat Asy-Syura ayat 30. Kata Allah, wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum. Apa yang menimpa kamu musibah itu sesungguhnya adalah fabima kasabat aydikum, karena perbuatan. Kalau di tafsirnya itu bil ma'asi allati yartakibuhan nas. Ya. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri, nyambung dengan ini. Itu adalah al ma'asi. Wa ya'fu an katsir. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Pemaaf, Pengampun, banyak yang diampuni, ya. Bagi orang yang bertobat, pintu tobat tidak tertutup. Kemudian ini masih berkenaan dengan bahwa rezeki bisa tersumbat, terhalang karena dosa. Apalagi dosanya dosa riba, ya. Dosa riba, dosa korupsi, maling. Wah, Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Nabi bersabda, innal abda la yuhramu rizqa bidan biyusibu. Sesungguhnya hamba sungguh akan dipersulit rezekinya karena dosa yang dia lakukan. Oleh karena itu maka mencari rezeki disertai dengan taat, bukan dengan maksiat. Atau yang ketiga berikutnya nih, waqad yubtalal abdu bil faqri wal marad wa gharihima minal masaib likhtibari syukrihi wa sabrihi. Liqaulihi ta'ala wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ada seseorang yang diuji dengan keterbatasan ekonomi murni, ya, bukan karena dia maksiat, tetapi karena Allah ingin menguji saja sejauh mana sabarnya dia, sejauh mana syukurnya dia. Dan kesulitan sekecil apapun kalau dihadapi dengan sabar, ujian sekecil apapun jika dihadapi dengan sabar, gantinya adalah ridho dan surga Allah. Luar biasa. Maka tadi jangan ngeluh dengan urusan dunia ini. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah karenanya terakhir kita tutup dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, ajaban li amril mu'min
Inna amrahu kullahu lahu khair. Ajib kata Nabi itu. Dahsyat, luar biasa, bombastis. Bagi umat Islam ini semua urusannya bernilai baik kata Nabi. Bagaimana tidak? In asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Kalau dia diuji dengan kesulitan kemudian sabar, baik buat dia. Wa in asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Kalau Allah uji dengan kebaikan, kemudahan, kelapangan, kemudian dia bersyukur, baik buat dia. Wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Yang demikian itu tidak ada didapat kecuali oleh orang beriman. Maka bersyukurlah jadi orang mukmin, bersyukurlah jadi orang Islam, ya. Jaga iman itu, jaga Islam itu, jangan iri dengan orang kafir, ya. Karena orang kafir berarti kebalikannya, dikasih apapun buruk buat dia. Dikasih miskin dia bukan nyembah Allah, dikasih kaya juga tidak nyembah Allah. Naudzubillah min. Jadi kalau orang mukmin dikasih cobaan sulit, dia sabar, nyembah Allah. Dikasih kemudahan, kelapangan, dia bersyukur, nyembah Allah. Jadi ini baik, ini baik. Bagi orang yang tidak beriman, tidak ada kebaikan. Kecuali sebatas sampel baik menurut ukuran manusia, dan itu pun hanya berlaku di dunia saja. Maka bersyukurlah menjadi mukmin, menjadi muslim. Alhamdulillah. Baik, jamaah sekalian dan para sahabat saya yang dekat, yang jauh, ya, yang tergabung di pertemanan Diabi, yang sama-sama saya hormati, semoga semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali untuk pembahasan pengajian kita malam ini sampai di sini dulu, ya. Ada pertanyaan yang masuk kan? Baik. Ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan diridhoi Allah, menjadi ilmu yang manfaat. Kemudian sebelum saya akhiri, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon doanya, ya, dari sahabat sekalian. Mudah-mudahan, ya, dengan wasilah kita ngaji, Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah yang hari ini menimpa umat Islam semuanya, ya. Khususnya terkait dengan wabah corona. Dan sebabiah itu para santri di Pondok Pesantren Al Husna sudah dipulangkan karena keputusan dari Pemda, ya. Mereka harus pulang. Itu sudah 1,5 bulan. Jadi mohon doanya khususnya untuk para santri Pondok Pesantren Al Husna di rumah, ya, keluarga besarnya semua terjaga, semua sehat, semua istiqomah, ya. Dan umumnya untuk seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kesulitan ini segera diangkat oleh Allah, kemudian melahirkan hikmah. Yang telah berguguran wafat karena musibah ini dicatat wafatnya syahid fisabilillah. Kemudian untuk yang pada sehat, biar bisa menjaga sehatnya, dan segera Allah angkat musibah ini. Dan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala juga mudah-mudahan jadi pelajaran untuk semuanya, ya. Dengan ujian wabah yang kecil ini dunia jadi kalang kabut, supaya mengingatkan kepada kita betapa kuasanya Allah, betapa gagahnya Allah, dan betapa lemahnya makhluk ini, betapa tidak berdayanya manusia. Karena pengakuan itulah maka tidak ada kata lain kepada manusia kecuali untuk kembali kepada Allah, menerima aturan Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih dan mohon maaf para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kita tutup dengan doa kifarat majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.